Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu dengan tutorial bagaimana cara kita dalam membaca not balok. Ya, kita dalam membaca not balok gimana? Karena kita sering menjumpai materi atau not musik dengan not balok, sedangkan kita tidak bisa membaca not balok. Contohnya seperti ini. Kita menemukan sebuah lagu ini, aku dan dirimu. Ini jika kita tidak bisa membaca not balok, bagaimana kita menyanyikan ini? Itu bahasaannya kita saling bicara dan seperti ini. Gimana kita akan mencoba untuk membacanya, sedangkan kita tidak bisa membaca not balok. Ini apakah do, apakah re, mi, fa, sol, kita tidak tahu. Sehingga kita tidak bisa melakukan dari not balok yang kita jumpai. Untuk itu, mari kita belajar secara sederhana sehingga kita bisa untuk membaca not balok. Kalau kita membaca, tentunya kita juga bisa untuk menulisnya. Mari kita mengenal not balok. Yang pertama adalah bentuk dari dan nama not balok. Ini bentuknya. Bentuknya seperti kecambah, ada kepala notnya yang nantinya menentukan letaknya kepala ini, apakah dia do, re, mi, fa, solnya, apakah C, D, F-nya, ini dia ditentukan dari letak kepala. Kemudian ada tangkai dan bendera not. Ini nanti hubungannya dengan nilai dari not balok. Oke, kita lanjut ke nilai not balok. Ini jika kalian kita ketemu dengan not balok dengan hanya bulatan saja seperti ini, kemudian tidak ada tangkainya, tidak ada benderanya, kemudian berlubang, artinya tidak gelap. Ini nilainya 4 ketukan. Kalau namanya ini not penuh, nilainya 4 ketukan. Sedangkan jika ada tangkainya, nilainya 2 ketukan. Ini juga berlubang, ada tangkainya, nilainya 2 ketukan. Jika gelap seperti ini hitam, ini nilainya 1 ketukan. Sedangkan jika ada bendera 1, ini menunjukkan bahwa dia nilainya setengah ketukan. Jika benderanya 2, nilainya 1/4 ketukan. Begitu selanjutnya, benderanya 3, 1/8. Benderanya 4, nanti 1/16, begitu selanjutnya. Kemudian sekarang ada bagian dari not balok. Ada tanda kuncinya biasanya seperti ini, adalah ini kunci C, kunci G seperti ini. Kemudian 4 ini menunjukkan dia biramanya 4/4. Kemudian ini ada garis yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 garis, namanya garis Paramananda, dimulai dari bawah, menghitungnya dari bawah. Kemudian spasi, yang ini jarak antara 2 baris ini adalah spasi dari bawah juga. Spasi 1, kedua, ketiga, dan keempat. Ini spasi. Kemudian letak sekarang. Ini letaknya yang tidak mau berubah ini. Di garis bantu ini ada garis red, ini namanya garis bantu. Garis bantu pertama yang di bawah. Ini letaknya nada C. Ini C di sini, tidak mau berubah, dia tetap di sini.
kemudian di atasnya di spasi bantu di bawahnya ini adalah D. Kemudian tepat di garis pertama, garis paranada pertama ini adalah E. Kemudian di spasi pertama F, di garis paranada kedua G, kemudian spasi kedua ada A, garis yang ketiga itu B, dan yang spasi ketiga itu C. Nah, atasnya apa? Di tepat di garis keempat sini berarti ya D. Kemudian atasnya lagi spasi keempat F. Di garis paranada kelima berarti apa? G, C, D, E, F. Oh, berarti ini F. Di garis keempat ini D, kemudian spasi keempat E, di garis kelima F. Di atasnya G, di garis bantu pertama atas A. Begitu selanjutnya. Ini berarti oktav yang ada di atasnya. Oke, semoga sampai di sini kita paham. Jadi letaknya ini C ini di sini, D, E, F, G, A, B, C ini tidak mau berubah. Yang berubah adalah do, re, mi, fa, solnya tergantung dari nada dasarnya. Jika nada dasarnya adalah C, ya do ini C. D-nya re, E-nya mi, F-nya fa, begitu terus selanjutnya. Jika berubah nada dasarnya D, berarti D ini adalah do, E-nya re, F-nya mi, G-nya fa, C-nya apa? Berarti C-nya adalah si, begitu. Gimana kalau nada dasarnya G? Oh, berarti G ini do. Do sama dengan G berarti di sini do, tapi tetap G. Itu berarti A, re, berarti B, mi, berarti C, fa, begitu. Semoga paham. Kemudian kita akan mencoba, kalau setelah tahu seperti itu, kita akan mencoba berdasarkan nilai dan letak tadi, kita aplikasikan menjadi bagaimana kita membaca sebuah not, karena di Indonesia ini not yang digunakan itu adalah not angka. Sehingga jika kita menemui not balok, kita harus merubahnya dulu menjadi not angka sehingga kita bisa membacanya. Oh iya, ada satu yang lupa, nilai not. Jika ketemu kita titik di belakang not ini, ya, ada satu titik di belakang not, entah di belakangnya not yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, nilai titik ini adalah setengah atau separuhnya dari not yang ada di depannya. Jadi sehingga seperti ini, jika seperti ini, not yang ini nilainya 2 ketukan, berarti titik ini nilainya 1. 1 ini asalnya dari setengahnya atau separuhnya not di depannya. Di depannya nilainya 2, berarti dia nilainya 1. Kalau ketemu seperti ini, berarti nilainya not ini adalah 3 ketukan. Jika kita menemui titik di belakangnya sini, umpamanya ini, umpamanya titik seperti ini. Berarti jika kita, ya saya besarkan. Oke. Jika kita menemui titik seperti ini, di belakangnya ini umpamanya ada titik besar seperti ini. Berarti nilai not ini adalah ini 1 ketukan, titiknya separuh dari
not di depannya separuhnya 1 adalah setengah. Jadi not jika ketemu not seperti ini, nilainya 1,5 ketukan. Atau seperti ini, ada titik di belakangnya ini. Umpamanya, tidak kelihatan ini. Nah, ini ya. Jika ada seperti ini, berarti nilai dari not ini adalah 3/2. Ya, ini setengah dan seperempat, 3/4 berarti. Ini nilainya 3/4. Ini asalnya not ini setengah, titik ini seperempat. Dari seperempat itu berasal dari separuhnya not di depannya. Separuhnya setengah adalah seperempat. Seperempat tambah setengah, nilainya 3/4. Begitu. Jika di sini umpamanya ada titik, berarti not ini seperempat tambah separuhnya, 1/8. Seperempat tambah 1/8, dia nilainya 3/8 ketukan. Begitu selanjutnya. Ya, terima kasih. Begitu. Kita lanjutkan ini tadi. Kita akan mencoba menulis not, merubah not yang ini menjadi not angka, biar kita bisa membacanya. Oke, ya, oke. Ini kita tadi ingat-ingat bahwa letaknya do ini letaknya C ini berada di garis bantu pertama bawah. Kemudian D, E, F, G. Jadi jika nada dasarnya C atau C sama dengan do, di sini do, re, mi, fa, sol. Nah, ini tadi gimana? Do-nya berada di garis nah ini not ini do sama dengan C ya. Do-nya berada di garis bantu pertama bawah. Ini do. Berarti di spasinya re. Di garis pertama ini adalah mi. Berarti spasi pertama fa, garis kedua sol, dan ini adalah la. Oke, kita mencoba untuk menulis ini menjadi not. Kalau oke, kita cari fontnya dulu biar bisa untuk menulis not. Oke, ini adalah apa tadi? Do, C-nya do, C, D, re, mi, fa, sol, la. La, berarti ini adalah la. Oh, kurang besar ya. Oke, saya besarkan. Oke, ini adalah la. Kecil sedikit. La, ini adalah la. Kemudian jika kita jangan memperhatikan nilai dulu, kita do re mi fa solnya dulu biar cepat. Ini la, kemudian kalau di sini la berarti atasnya si do, berarti ini adalah do tapi do yang atas. Ada apa itu titik atas berarti ya kan? Di bawah tadi do re mi fa sol la si do. Ini do lagi, do yang oktav di atasnya. Kemudian yang ini di bawahnya do berarti si. Si, kemudian yang ini apa sama dengan yang tadi, yang pertama adalah la. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, baru kita beri nilai. Tadi kita ingat-ingat kembali tadi, kalau bentuknya seperti
ini nilainya 1 ketukan, kalau ada benderanya gelap setengah ketukan, kalau bolong seperti ini 2 ketukan. Nah ini gelap ada tangkainya tapi tidak ada benderanya, nilainya 1 ketukan. Ini juga 1, ini juga 1. Nah ini yang berbeda. Ada benderanya tadi berapa ya? Ada benderanya 1 menunjukkan dia adalah setengah ketukan. Oke, setengah ketukan berarti si dan la ini sama-sama setengah ketukan. Kalau dalam not apa itu? Not angka, nilai setengah itu harus kita beri apa namanya? Harus kita beri garis manskrip di atasnya sehingga akan menunjukkan bahwa nilainya dia adalah setengah ketukan seperti ini, ada manskripnya seperti ini. Oke, oke ya, ada manskripnya seperti ini. Kita lanjutkan untuk not berikutnya. Berarti di sini ada garis birama gitu ya, ada garis biramanya. Ada garis biramanya yang menunjukkan bahwa ini birama pertama dan nilainya 1, 2, 3, 4. Ini berarti 4 per 4. Karena dalam satu birama ada 4 ketukan. Kemudian saya lanjutkan kembali. Not berikutnya ini berada di sini. Di bawahnya, kalau tadi di sini yang pertama adalah la. Di bawahnya la berarti apa ya? Ini kita sudah bisa menerka bahwa di bawahnya la berarti sol. Ya dah. Kemudian di sini sama dengan ini tadi, do atas. Berarti ini do. Kemudian selanjutnya do lagi. Kemudian di bawahnya do ini apa ini? Ini sih ternyata. Dan yang terakhir kembali do atas. Sudah, kita tinggal memberikan nilai ketukan. Ingat, ini ada titiknya tadi. Titik nilainya setengah dari not di depannya. Ini sol ini nilainya 1 ketukan. Ada titik, berarti titik ini setengah. Setengah dan 1, sol ini nilainya 1,5 ketukan. Oh, berarti ini ada titik di sini miliknya sol, kemudian ini do-nya setengah. Nah, jadi dalam satu di bawahnya manskrip ini nilainya 1 ketukan, ada 2 titik dan do. Titik ini nilainya setengah, do-nya ini juga setengah. Nah, setengah miliknya sol. Solnya berarti 1,5. Kemudian do-nya setengah. Begitu ya. Kemudian ini do, si, dan do lagi ini nilainya setengah, setengah. Berarti ini do dan si ini nilai setengah, dan kemudian do dan masih ada do lagi di setelahnya do ini. Mungkin masih ada not lagi. Jadi di birama ini
Harusnya 4 ketukan. Ini sol ini 1,5. Tambah ini 1. Berarti 1, 2, 3 setengah. Ya. 1,5, 2, 3. Ini harusnya 1 ketukan. Begitu ya. Kemudian, oke, setelah sampai di sini kalian bisa paham ya. Kita mengubah dari not balok menjadi not angka. Sebaliknya, dari not angka kita rubah menjadi not balok. Ya. Ini ada not, dua not ini eh, lagu apa ya, Ibu Kita Kartini ya ini. Oke, Ibu Kita Kartini kita akan coba rubah menjadi not balok. Oke, kita sebisanya ya, semoga bisa karena saya tidak punya aplikasi, kita memakai PowerPoint sehingga jika kurang bagus gambarnya mohon maaf, harusnya ada aplikasi sendiri tapi sulit untuk menerangkan. Oke, kita mencoba membuat ini menjadi not balok. Do re mi fa sol mi do. Do re mi fa sol mi do. Itu ibu kita katakan do. Do tadi jika do sama dengan C berarti di garis bantu bawah itu do, ada garis bantu, kemudian ada not, ya, notnya di tempat di garis ini. Nanti nilainya nanti dulu aja. Kemudian setelah itu re itu berada di bawahnya garis pertama ini nih re. Kemudian mi berarti berada di garis ini. Mi, kemudian fa. Udah aja, gampang. Sudah. Tinggal kita memberi nilai dari not tadi. Do 1,5, 1 dan setengah ini. 1,5 tadi gimana? 1,5 tadi adalah notnya gelap. Ya, notnya tadi ini sini gelap. Kemudian ada tangkainya. Ini 1 ditambah 1 titik di sini. Ini 1,5. Kemudian re nilainya setengah. Setengah itu gelap. Kepalanya gelap hitam. Kemudian ada tangkainya dan ada benderanya. Ini nilainya setengah. Sedangkan ini adalah gelap. Gelap seperti ini atau hitam, ada tangkainya karena nilainya 1 ketukan. Fa demikian juga nilainya 1 ketukan berarti gelap. Ini hitam disepasi ya ini. Kemudian ada tangkainya. Ini do re mi fa. Kemudian sol di mana? Sekarang kita ke birama kedua. Sol kalau fa di sini berarti sol berada di garis kedua ini sol. Kemudian mi-nya tadi kemana? Sama dengan ini. Mi-nya di garis pertama. Mi-nya di garis pertama. Sedangkan do di garis bantu pertama bawah. Sini do. Sol mi do. Sol nilainya 1,5 sama seperti do tadi. 1 dan setengah berarti kepalanya hitam atau gelap.
kemudian ada tangkainya, dan ada titik di belakangnya. Ini nilainya 1,5. Kemudian yang mi ini nilainya setengah. Setengah itu berarti gelap. Yang ini hitam, kepalanya notnya hitam. Kemudian ada benderanya 1,5 dan setengah 2. Kemudian di sini satu ketukan, berarti seperti ini. Begitulah, mudah kan? Tapi maaf gambarnya jelek seperti anak TK karena kita tidak menggunakan aplikasi, cukup menggunakan PowerPoint saja. Saya kira seperti itu cara membaca dan menulis not balok. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari dan semakin banyak belajar maka kita akan semakin pandai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.